Kok rasanya kayak air putih aja? Lu kenapa? Kedelainya mana? Oh, namanya dos. Dos, iya. Dia nulis dos. Iya, berarti gak pakai ikan. Fungsi ada raple. Kayak sendal swallow ya. Kata gua sih. Kembali lagi di rating ala ojek online. Nah, hari ini kita berpindah haluan nih guys. Dari yang sebelumnya kita serba di toko oren atau di Shopee. Nah, sekarang kita ke yang hijau-hijau, yaitu adalah Gojek. Ini baru pertama kalinya aku nge-review rating terendah atau masuk ke segmen YouTube aku, ya kan? Nah, hari ini aku tuh sebenarnya ya pas milih-milih rating terendah di ojek online Gojek, aku tuh sebenarnya agak bingung. Sebenarnya ada beberapa yang ratingnya tuh lumayan rendah, kayak 3,9, 3,4 apa segala macam gitu ya. Tapi pas aku lihat ratingnya itu tuh sedikit banget orang yang rating, padahal orderannya tuh udah lumayan banyak. Terus habis itu komentarnya tuh bener-bener dikit banget, cenderung nggak ada. Dan bahkan yang komen negatif itu nggak ada. Aku nggak tahu apakah kurasi dari Gojek ini lebih sensitif lagi dibanding Shopee atau gimana. Maksudnya kalau yang ratingnya misalnya komennya kurang bagus banget gitu ya, sama si Gojeknya tuh auto dihapus atau gimana, aku juga nggak tahu. Kalian boleh komen di bawah. Bisa jadi, kita kan nggak tahu ya. Nah, langsung aja nih, kita alhamdulillah sudah menemukan 2 minuman dan juga 2 makanan ya. Pertama kita ke appetizer dulu ya kan, makanan pembuka nih guys ya. Di sini aku ada langsung dari satu toko, aku beli 2. Yang pertama itu ada otak-otak, tapi main dari toko tersebut adalah si susu kacang kedelai. Tuh, kayak gini. Kalau dilihat dari penampakannya sih, susu kedelainya nih agak sedikit cair, tapi nggak cair-cair banget gitu. Warnanya pun masih lumayan pekat. Terus habis itu di bagian plastik botolnya tuh ada kayak apa ya, ada remes-remes, ada res-resan gitu. Mungkin si kedelainya disaringnya nggak yang kayak disaring banget gitu kali ya, tapi kita nggak tahu. Kita minum dulu ya. 1, 2, 3, minum po. Kok rasanya kayak air putih aja? Lu kenapa? Kedelainya mana? Nggak temenan lu sama Malika? Kita kan pasti pernah ya, kalian pasti pernah nyobain beli susu kedelai di SD atau di pasar gitu-gitu kan. Emang itu rasanya kurang enak ya, kurang krek banget. Tapi kita kayak masih memaklumi karena harganya juga lumayan murah. Dan ternyata ada lagi susu kedelai yang lebih nggak krek dibandingin yang kita beli di SD atau di pasar. Ini rasanya bener-bener kayak air putih, terus ketumpahan susu kedelai, habis itu keaduk, habis itu lu minum. Jadi susu kedelainya tuh atau rasa kedelainya tuh dikit banget dah. Terus habis itu manisnya juga nggak terlalu manis. Dan setelah aku minum ini, di lidah-lidah aku tuh kayak ada lemak-lemak yang menyelimuti lidah aku nggak tahu apa. Kayak apa ya, kayak ngelapisin lidah aku aja gitu. Ini nggak enak sih kalau menurut aku, kayak aneh sih. Nah, selanjutnya adalah si otak-otaknya. Kenapa aku beli otak-otaknya dari toko susu kedelai ini? Karena otak-otaknya juga kalau nggak salah tadi ada yang komen. Jadi kita langsung cobain aja. Sebelum kita lihat komennya tuh apa sih? Karena aku juga lupa. Modelannya kayak gini. Dia tuh otak-otaknya sebelumnya aku nggak tahu bentuknya seperti apa ya. Tapi ini kok kayak potongannya aneh-aneh gitu. Lo panjang juga kelihatannya nggak panjang. Kelihatannya kayak segitiga nih kayak gini. Lo kotak juga, masa otak-kotak ya kan? Dah, kita langsung cobain aja tanpa caos. 1, 2, 3, makan po! Kayak sendal swallow ya. Kata gue sih. Kata gue jangan deh. Ya, cukup. Ada asemnya. Nah, kan. Ini tuh rasanya kayak ada debunya. Lu nggak ngerti kali ya? Kalau gue mengerti nih. Gue susah ngejelasin yang lain, rasanya kayak ada debunya guys, rasa ya, bukan tekstur. Jadi bukan kayak kerikil masuk itu, bukan, rasa. Kan tadi aku bilang di sini kan tadi lidah aku kayak terselimuti lemak-lemak gitu kan, minyak-minyak gitu. Pas makan ini jadi keset banget. Ini perpaduan yang unik ya. Jadi kalau kalian beli susu kedelai ya jangan lupa beli otak-otaknya juga, karena kalau enggak lidah kalian nyemek-nyemek gitu, nggak enak. Kesetin pakai ini obatnya gitu. Kalau dari aku sih ini parah. Nah nih kita coba lihat komennya dari si toko
susu kedelai ini ya seperti apa sih? Saya coba ya. Boleh. Tahu yang lu bilang debu. Nah, iya. Gimana ya ngejelasinnya? Kayak ngeles. Ya, kayak apek, bukan apek tapi mungkin udah jamuran, bisa jadi ya. Ya jangan dong. Bisa jadi loh udah jamuran, jadi rasanya aneh gitu. Ini ratingnya sebenarnya restorannya adalah 4 guys ya, tapi memang termasuk rendah ya. Lagi-lagi ada komen dari Mega, marah biasanya ya. Mega gimana-mana ya. Iya, ratingnya dia ngasih 3, bintang 3. Katanya gini, plastiknya bau amis seperti dari pasar ikan dan nempel bau amisnya ke plastik susu kedelai, kata dia begitu. Nah, untungnya susu kedelai kita kan pakai botol ya, bukan pakai plastik. Alhamdulillahnya sih nggak bau ikan. Mungkin dia bukan dari plastik, bukan dari pasar ikan, tapi dari otak-otaknya yang bau amis. Tapi bisa. emang otak-otaknya amis banget ya. Otak-otaknya amis. Kalau gue nggak ngerasa sih amis. Apeknya gue, kata gue dis. Terus habis itu dari Jenny ngasih bintangnya cuma 1, kata dia. Saya pesan susu sapi murni, tapi yang saya terima susu rasa kental manis. Kalau susu murni sapi tidak rasa manis dan baunya beda, kata dia gitu. Emang zaman sekarang ya kan orang suka gimana ya? Gue kadang beberapa kali lah, mungkin 2 kali nemuin susu murni itu, tapi pas kita cobain bukan susu murni. Zaman dulu soalnya aku sering diajak bapak ibu aku ke Bandung tuh nyobain susu murni ya kan. Gue tahu tuh. Iya. Di Lembang ya. Gue nggak tahu. Yang deket perahu apa? Tangkuban. Iya, Tangkuban. Lembang, Itu deket-deketan situ ya. Sebelum di Jakarta tuh rame ada susu murni kan. Kalau zaman dulu dikit jualan susu murni. Jadi tuh lidah aku sama susu, dan aku tuh pecinta susu putih ya. Aku tuh kurang, sebenarnya kalau dipilih gitu aku kurang suka susu yang berasa. Justru aku lebih suka susu yang warna putih, yang kayak susu aja gitu rasanya, plain. Nah makanya kalau misalnya nggak krek, gue kan berasa banget. Nah zaman sekarang yang kita lihat di pinggir jalan itu yang kita coba beli ya, kadang nggak krek rasanya. Kadang misalnya nih, lah kok rasa denko, nah kok rasanya dicampur air. Nah ini beda lagi, dijadiin susu kental manis, coba. Gitu dah guys ya, itu dari susu kedelai. Sebenarnya ratingnya 4, tapi kesannya kayak kok kurang banget gitu ya. Oke, kita beralih ke makanan yang masih agak ringan tapi udah agak sedikit berat ya. Ini adalah empek-empek ya guys ya. Kalau dilokit empek-empeknya kecil banget ya. Ini empek apaan sih kalau boleh tahu nih? Ini dia bilangnya kalau nggak salah nih, yang aku pilih dia kan harganya 15.000. Yang aku pilih tuh kalau nggak salah isi 10. Nah nggak tahu dah ini berapa nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bener 10. Jujur berarti dia. Ini kecil banget tapi kok kayaknya nggak menggugah selera. Iya. Ini harusnya isinya dalamnya telur ya. Tapi kok bentuknya gini tuh, kayak gitu, kayak seolah-olah digituin ya. Ini apa nih? Adaan itu kayaknya bulat. Oh, tapi kayak adonannya sama ya. Kita rasain aja ntar seperti apa. Kan udah sembuh. Iya, nih coba ada telurnya nggak? Oh ada guys, kelihatan nggak? Ada tuh, bolehnya dioles nih sama orangnya. Oke, mari kita coba ya. Kita coba yang panjang dulu, lenjer. Biasanya lenjer itu kan adonan asli ya, tanpa dicampur apa-apa. Maksudnya kayak nggak dimacam-macamin. Jadi originalnya itu adalah lenjer. Mari kita coba. 1, 2, 3, makan pol. Rasanya mah enak. Oh enak. Kayak pempek pinggir jalan. Padahal ini kalau dari fotonya sih, kayaknya bagus. Gue sih suka. Soalnya aku tuh sebenarnya ya guys, lebih suka kotak-kotak pinggir jalan dibanding kotak-kotak yang asli. Pempek pinggir jalan dibandingin yang asli. Kalau gue gitu, gue nggak tahu kenapa ya. Tapi gue pernah keracunan sama otak-otak. Pempek pinggir jalan gue pernah keracunan guys. Sekarang kita coba yang telur ya. Makan pol. Gue suka soalnya rasa pinggir jalan. Sebenarnya adonannya nggak ada rasa ikannya sama sekali. Kalian pasti pernah dong beli yang pinggir jalan. Pempek dos dong. Pempek dos apa? Ikan nggak pakai ikan gitu yang kayak. Oh namanya dos. Dos iya. Dia nulis dos. Iya betul nggak pakai ikan. Fungsi ada Rapli. Berarti ini emang nggak pakai ikannya, Pli. Pempek dos. Berarti dia nggak jahat. Dia nulis dos, makanya cari tahu dos tuh apa. Kata gue juga, dos ini apaan sih maksudnya gitu. Ini belum aku rating tadi ya. Kalau otak-otak sama beda. Kalau otak-otak itu ratingnya adalah salope. Kalau yang susu kedelai ratingnya adalah salope. Sama. Itu pengetahuan dari Rapli ya guys. Kalau misalnya ada dos, berarti itu nggak ada ikan, benar? Nggak ada dagingnya.
nggak ada dagingnya, jadi adonan aja. Bakso dos kan juga ada. Bakso yang nggak pakai daging sapi gitu, adonan doang. Nah itu ya, inget-inget. Kalau dari lidah aku ya, ini Joss Ganus 100% Sapole. Ini ratingnya adalah 3,9. Yang yang rating udah lebih dari 600 rating. Nih ada yang ngasih bintang 2 katanya. Ukurannya kecil banget, lebih kecil dari cilok. Kagak punya gua ya. Lebih gede iya. Berasa aci doang, nggak ada rasa kerasa campuran ikannya. Pandos. Balik lagi Pli, itulah. Tapi mungkin kan tadi gua kasih tahu lu namanya. Maksudnya dia yang pinggir jalan kali ya? Kan namanya yang pempek nana. Oh. Iya gak? Sama tapi beda gitu. Iya, ini kayak kalau misalnya lu suka pempek yang di pinggir jalan, nih beli punya gua gitu gak? Dan ini versi dosnya. Iya, kita berpaling dari pempek yang aku suka ini ya. Tapi ini salah sih sebenarnya, minumnya gue taruh freezer. Beku dia. Alpukat kocok Doraemon. Ini alpukat kocok aku beli di es durian kocok. Aku nggak beli duriannya karena yang pertama aku nggak makan durian, lagi nggak makan durian. Terus habis itu yang kedua, dia ini memang banyak yang komen tentang duriannya, tapi nggak sedikit juga yang komen tentang alpukatnya gitu. Jadi aku cobain aja lah yang alpukatnya. Isiannya kayak gini ya, bentukan si alpukat kocoknya kayak gini. Tuh ya, kalian bisa nilai lah ini cair, kental, ini alpukat kocok atau jus alpukat atau gimana gitu ya. Orang jangan pada don't judge a book by cover, you know. Tapi kadang istilah kayak gitu ngebingungin ya. Kalau beli buku, kan katanya jangan nilai dari covernya. Sebagai orang yang visual, aku kan orangnya visual banget ya guys. Aku tuh bisa inget muka orang, tapi aku bener-bener gak inget namanya. Kalau beli buku juga, walaupun aku nggak baca buku. Gue bilang, lu dulu baca buku banget ya anaknya ya. Walaupun aku nggak baca buku, tapi kayak misalnya aku beliin buku buat Mas nih, aku pasti ngeliat dulu covernya karena nggak semua buku bisa dibuka gitu kan. Kalau covernya lucu, covernya tulisan apa gitu. Jadi aku bisa mendeskripsikan dalamnya tuh kayak begini gitu. Tapi itu berlaku untuk sifat manusia, ya nggak? Sifat manusia lu jangan ngelihat dari cover manusia begini, kesannya dia jelek, ya adabnya nggak bisa kayak begitu. Kalau manusia beda, itu berlaku untuk manusia. Tapi kalau misalnya untuk makanan ya, untuk buku apa segala macam, kalau aku ini kan personal ya, aku kan orangnya visual. Coba orang yang visual komen di bawah, pasti ngeliatnya dari covernya begitu. Oke, kita cobain si alpukat kocoknya ini ya guys. Berarti lu lebih suka ngelihat, tapi kenapa lu sukanya bubur diaduk? Nah, kan berarti visualnya nggak ini. Gue orangnya visual, tapi kan lu tahu gue orangnya nggak semikirkan itu tentang sesuatu gitu ya. Mungkin kata gue kan yang penting pedes. Gue nggak betah makan di sendok, entah sambelnya ditelungkupin di sini, nggak betah gue. Kata gue mau sekali gue suap semua udah pedes aja gitu. Maksud gue begitu, karena gue orangnya bodo amatan. Tapi pelajaran nih misalnya, lu kata gue bodoh kan? Gue sering ngomong juga kalau gue bodoh. Gue akuin gue orangnya bodoh. Pelajaran matematika ada satu yang paling gue pintar. Dulu pas sekolah nih, pas SMA gue kaget guys ya. Matematika kan udah susah apa segala macem ya, gue nggak bisa. Ada pelajaran yang itu X, Y apa itu? Inian, Logaritma. Kan itu kan visual ya. Kan kita gini bikin kurva. Aljabar. Gue nggak ngerti ya, kalau salah nggak tahu dah. Pokoknya itu dah. Yang X, ini Y, gitu-gitu. Kok kata gue orang-orang pada kagak ngerti? Kok gue ngerti kata gue? Aneh nih. Nah, gue sama Lady itu, sama sobat gue Lady yang di Jepang itu guys. Gue kan duduk sebangku sama dia. Dia ini pinter orangnya. Gue akuin dia orangnya pinter. Ranking. Pokoknya ranking 10 besar terus gitu-gitu ya. Kata dia gini, kok lu bisa Mbak? Kata dia gitu. Lu kagak bisa lihat sebuah keajaiban. Kata gue gitu. Akhirnya baru sekali seumur hidup gue ngajarin dia. Itu di kelas juga katanya pada nanya sama gue. Kata gue, ih gila. Gini rasanya jadi orang pintar. Kata gue, ini. Kan kayak gini kan Kak, 2X ditambah 5Y sama dengan bla 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 bla. Bikin kurvanya gitu. Gila lu. Pintar gue. Mungkin gue kalau misalnya main kripto apa segala macam yang kayak AA tuh, mungkin gue pintar kali. Bisa jadi, gue kan gak tahu. Pelajaran pokoknya visual gue nomor 1. Oke, kita langsung minum aja ya guys ya. 1, 2, 3, minum Pol. Alpukatnya masih ada mentah nih kayaknya. Masih rasa ini, rasa tumbuhan itu rasa apa? Langu. Mungkin ya, mungkin kayak langu gitu. Terus manis banget, manisnya kayak manis biang. Apa dia karena pikiran dibungkus, jadi dimanisin kali sama dia gitu. Jadi. Kayaknya kalau manis mungkin salah gue kali, gue nggak mau ngebahas manis ada. Kalau dari aku ini ratingnya
Wena tenan lah, nggak segitu najisnya gitu, gak kayak yang tadi, tapi masih kurang gitu. Kalau misalnya mungkin diperhatiin lagi, kalau belum ada yang matang ya apa kayak gitu, misalnya kasih notes misalnya gitu, atau di cancel aja dulu bilang gitu apa gimana ya. Ya udah itulah, gue kagak ngerti dah kalau alpukat. Ratingnya adalah 3,8, yang udah ngerating itu 60 orang lebih ya. Dia aja ternyata kebanyakan esnya. Nah kalau aku enggak ya, mungkin dari komen ini jadi dia esnya didikitin kali apa gimana. Gak sesuai gambar, alpukat kocok yang datang jus alpukat, kata dia gitu. Ratingnya 1. Enggak, jadi alpukat kocok. Iya alpukat kocok malah kegedean, nggak sampai kayak jus sih, cuman cairnya emang beneran cair. Mungkin karena balik lagi ya, alpukatnya masih mentah, nggak bisa bikin airnya tuh jadi kental gitu, dan nggak bisa dinyemek-nyemekin banget, jadinya cair mungkin. Ini mah jus alpukat, bukan alpukat kocok. Alpukatnya sedikit, kebanyakan rasa susu. Mohon dibedakan antara alpukat kocok dan jus alpukat. Oh nih baru pertama kali nih aku ngeliat ada yang dibales sama dia. Mohon maaf kak, kalau jus itu buah sama gula dan es di blender, nggak pakai susu. Wah kurang ngejawab lu, gue jadi kurang gong ah. Tinggal yang terakhir nih guys ya, makanan terakhir di rating terburuk di Gojek. Nih dia, hampir satu kantor kaget dengan pilihan terburuk aku. Karena konon katanya ada beberapa orang yang sering beli dari restoran yang aku beli ini. Katanya enak-enak aja. Nah, cuman yang sering beli ini berspekulasi bahwa mungkin yang aku beli ini sama yang anak-anak anjay beli ini beda cabang gitu. Nah, kita cobain aja. Ini mah bukan salah aku yang milih. Aku mah pokoknya rating jelek, ada komennya, itu aku beli. Gitu. Ini kasih lihat dulu ya. Ini ada telur ceplok. Terus abis itu ada perkedel. Abis itu ada kulit crispy yang warnanya udah kayak sesuatu. Terus abis itu ini ada ayam fried chicken. Sambelnya ada sedikit. Oke, mari kita cobain yuk guys. Kita makan dari mana dulu nih? Kita cobain dari ayamnya dulu. Biasanya kan orang kalau makan kayak gini dari ayamnya ya. Kita kasih sambal. Sambalnya ini sambal bawang kalau nggak salah yang aku pilih ya. 1, 2, 3, makan pol. Kok sambalnya ada wanginya sih? Ya orang pakai itu tuh kayaknya pakai selai, gue liatnya. Kayak sambal matah ya, lu bukan sambal bawang. Sambal bawang yang gue beli. Tuh kulitnya kayak boleh buat dijemur seharian lupa diangkat. Nih kulit aja ah, sambalnya wangi. Makan pol. Kata gue alot. Kan kalau kulit kan nyerap banget minyak ya pas digoreng kan. Nah ini nyerap banget minyak. Kelihatannya di sini kering tuh. Tapi pas digigit isinya minyak doang. Perkedelnya sih montok ini. Tuh, kita cobain kali ya. Makan pol. Kayaknya perkedelnya pakai ini deh. Instan ya? Iya. Iya kelihatan banget instan. Kayak mashed potato gitu rasanya. Kan ada kak, perkedel yang instan yang benar-benar tepung terus dikasih air doang digoreng. Kayak gini? Gak usah pakai kentang. Kayak gitu persis tuh. Nah ini kali. Emang harganya lebih murah? 2.000 satu plastik dapat 4. Ih kurang asem. Iya berarti mungkin untuk menekan supaya nggak basi gitu-gitu kali ya. Aku baru tahu nih. Ada yang instan. Bikin perkedel begitu doang masa iya yang instan ya? Lu dagang. Kita berharap dapat makanan fresh tapi instan ya kan? Tapi yang lu dagangin instan juga. Kesel deh aku sama kamu. Gak boleh ya kayak gitu. Ini rating dari aku overall itu adalah mantep aja. Setuju, mantep aja. Kayak part-partnya tuh nggak ada yang spesial satupun gitu. Jadi kayak pas dimakan, ya gue sih nyesel sih kalau beli gitu. Kalau buat gue makan lagi lapar gitu ya, kayaknya gue nyesel dah. Ayamnya asin, terus nggak kriuk nih, nggak kriuk ini guys tuh tepungnya lihat, nggak ada kriuk-kriuknya, malah kayak hancur aja gitu tuh, ya kan? Oke, kita baca ratingnya ya. Ini ratingnya 4,2 dari 1000 pengrating. Yang pertama ngasih bintang 1, kata dia makanannya dingin, nasinya keras. Baru beli lagi kecewa, perkedelnya rasa asem. Ayamnya keras kayak bekas angetan, kulitnya gosong, keras juga. Tolong diperbaiki ya, dulu beli nggak kayak gini rasanya. Dulu. Emang sekarang masih pada beli? Dia ngasih gue beli. Kualitasnya menurun. Padahal dulu jadi makanan salah satu yang favorit loh. Sayang banget sih kalau menurut aku. Pantes ratingnya 4,2, mungkin dulu tinggi. Iya. Dulu. Tolong dong owner.
Oke deh guys, segitu dulu rating terendah aku hari ini. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa klik tombol like. Kalian boleh komen di bawah. Nextnya kita harus bikin konten apa lagi nih di ojek online. Dan buat kalian juga yang masih belum subscribe channel Indra Kalista, belum bergabung sebagai Familista Squad, kalian bisa langsung klik di bawah. Closing gue yang lama ini guys ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye kawan.